padahal bukan kita yang salah, seperti itu. Kita nggak salah tapi kita merasa bersalah. Itu dalam dunia psikologi, orang-orang yang nggak enakan ini disebut sebagai people pleaser. Hai. Nah, hari ini kami akan bahas tentang tips berhenti merasa nggak enakan dengan orang lain. Nah, biasanya orang yang selalu merasa nggak enakan ini adalah orang yang selalu memasukkan apa yang diinginkan orang itu ke dalam hati, orang yang baperan lah pokoknya gitu. Nah, di hidup kita ini, kita itu sering sekali memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaan kita sendiri. Terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan gitu. Yang seharusnya tidak kita pikirkan juga kita pikirkan. Terlalu sibuk dengan pikiran kita yang nggak karuan gitu. Nah, dalam dunia psikologi, orang-orang yang nggak enakan ini disebut sebagai people pleaser. Itu orang-orang yang selalu ingin diterima, sehingga mereka takut ditolak sehingga melakukan hal-hal yang diinginkan oleh orang lain. Jadi cenderung nggak enakan nih sama orang lain. Padahal sebenarnya nggak ingin dilakukan, tapi karena kita merasa nggak enakan dan sebenarnya itu yang orang lain mau, jadi ya udah itu kita lakukan tanpa keinginan kita sendiri gitu. Nah, terus apa sih ciri-ciri dari orang yang merasa nggak enakan itu? Jadi ada ciri-cirinya. Pertama, mereka itu selalu ingin dinilai baik sama orang lain. Yang karena mereka baik sih, tapi ya justru karena mereka nggak mau menolak permintaan orang lain. Jadi sangat penting nih penilaian orang lain untuk bagi mereka. Kemudian mereka juga selalu mementingkan kepentingan mereka dibanding kepentingan orang lain dibanding kepentingan mereka. Jadi bukannya diri mereka yang utama tapi orang lain. Kemudian mereka tuh nggak sanggup untuk menolak orang lain. Nggak berani mengatakan tidak berani mengatakan tidak. Dan kalau mereka punya lagi masalah sama orang lain, selalu minta maaf duluan, padahal belum tentu mereka yang salah. Nah, itu seharusnya jangan terlalu ada dalam diri kita yang seperti itu. Ketika kita salah, kita harus minta maaf. Dan mungkin memang lebih bagus ketika kita nggak salah pun kita yang minta maaf. Tapi kalau bisa jangan meminta maaf itu karena kita nggak enakan gitu. Jangan itu terus ya, nanti malah orang jadi kayak remeh sama kita. Pokoknya kalian jangan terlalu bawa ke hati kali lah gitu pokoknya. Tetap harus pada pendirian diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, pokoknya ada beberapa alasan orang yang selalu nggak enakan gitu ya. Ada beberapa alasan kenapa orang itu selalu merasa nggak enakan. Nah, yang pertama, merasa bahwa kita itu nggak pantas, merasa bahwa kamu itu nggak pantas. Itu di dalam kondisi tertentu. Pokoknya kita itu boleh baperan itu ada dalam situasi dan kondisi yang tertentu juga ya. Nggak semuanya harus dibawa ke dalam perasaan. Mungkin contohnya ketika mungkin orang lain melakukan kesalahan gitu kan, akhirnya kita sendiri yang merasa bersalah padahal bukan kita yang salah, seperti itu. Kita nggak salah tapi kita merasa bersalah, itu adalah orang yang nggak enakan juga kan gitu kalau dia. Nah, yang kedua, akan selalu ikut-ikut saja dengan pendapat atau pandangan orang lain. Ya mungkin sebenarnya seperti tadi kita tidak ingin pendapat itu, tapi kita iya-iyakan aja karena kita merasa nggak enakan dengan orang lain itu. Kalau kita bilang tidak, takutnya mereka mungkin merasa sakit hati, takut punya konflik sama mereka gitu ya. Padahal seharusnya kita ya nggak boleh seperti itu. Kita harus bisa mengaspirasikan keinginan kita juga, pendapat kita juga gitu kan. Nah, selanjutnya kita itu ya contohnya tadi mungkin salah satu contohnya itu di dalam mungkin hutang piutang biasanya. Iya kan, banget kita takut nggak enak meminta gitu kan, padahal kita sebenarnya butuh, cuman kita ingin orang itu sadar diri sendiri, cuman kan kadang orang nggak sadar ya. Kalau kita target terus kita kan yang nggak enak, masa jadi kayak kita yang ngutang gitu ya. Jadi orang bilang kayak mungkin kita rentenir. Padahal banget sih, padahal kita cuma lagi butuh. Mungkin walaupun cuma 20.000, ya namanya kebutuhan kita tuh masing-masing tuh beda-beda ya gitu kan. Mungkin bagi orang yang katanya mungkin kaya gitu kan, itu mungkin sedikit kecil, tapi bagi orang yang membutuhkan itu pasti sangat berarti kayak gitu. Kalau mungkin pas kita ngasih pinjam tuh memang kayak Nina terus dia lagi kesusahan nih, bantuin lah. Cuman kata kasarnya itu jangan sampai jadi nggak tahu diri gitu. Nah, yang terakhir itu takut menyinggung perasaan orang lain. Jadi karena mungkin
dalam kondisi tertentu juga takutnya dia menyinggung perasaan orang lain, akhirnya ya udah dia menghargai sih boleh menghargai, tapi jangan sampai perasaan kita sendiri pun itu jadi terpendam gitu. Sebenarnya yang harus kita keluarkan akhirnya terpendam karena kita menghargai bagaimana perasaan orang lain kayak gitu. Nah yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi orang yang gak enakan itu gitu. Ada beberapa poin juga ya, beberapa tips seperti yang di judul tadi, bagaimana cara mengatasi atau cara memberhentikan orang yang selalu merasa gak enakan. Apalagi kalau di antara kalian yang selalu gak enakan ya orangnya. Iya bener, kayak contohnya aku jujur aja ya, aku sendiri juga sering juga ya suka gak enakan juga sama orang lain, apalagi kalau kadang banyak hal cuman nggak perlu aku sebutkan juga. Pokoknya aku sendiri orangnya juga kadang nggak salah juga suka merasa bersalah sama orang lain, ya suka minta maaf sama orang lain. Padahal contohnya nih kayak mungkin aku buat status WA misalnya gitu kan, itu postingan apa gitu kan, terakhirnya mungkin orang lain juga nggak suka dengan postingan aku, terakhirnya kita minta maaf padahal kan kita nggak pernah ngusik hidup mereka, kita nggak pernah merugikan mereka, terakhirnya maaf ya kalau emang postingan aku tadi gini padahal gitu, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu lah pokoknya. Nah ini kita lanjut langsung, apa aja sih cara mengatasi tadi orang yang merasa nggak enakan gitu. Nah yang pertama, belajar untuk tidak terlalu terbawa dengan perasaan. Nah kita harus bisa belajar mengendalikan perasaan kita, jangan semuanya itu kita ambil dengan perasaan kita. Kita boleh berperasaan, tapi jangan semuanya sampai hal-hal yang seharusnya nggak kita lakukan pun kita bawa dengan perasaan kita gitu. Nah, yang kedua, menjadi seseorang yang ikhlas hati gitu. Harus legowo. Nah, itu contohnya kayak misalnya terpilih dalam sesuatu apa namanya? Seleksi mungkin gitu kan, kayak suatu seleksi mungkin sama teman juga, Dilan contohnya Dilan ngajak aku untuk berkompetisi gitu kan. Nah terakhirnya yang lulus itu aku, ya udah Dilan itu harus bisa belajar ikhlas hati, dan akunya juga jangan sampai menjadi yang nggak enakan sama Dilan gitu. Jadi Dilannya legowo, ikhlas hati, berlapang dada, akunya tetap ya berjalan sesuai dengan apa yang terjadi gitu, jangan sampai gak enakan gitu pokoknya. Nah selanjutnya kita harus pahami dulu bagaimana kondisinya atau bagaimana permasalahannya tadi gitu. Biasanya kan orang yang nggak enakan itu kan pasti ya karena ada sesuatu masalah ya gitu kan. Masalahnya apa dulu gitu kan. Masalah itu bukan berarti kayak misalnya mencuri atau apa, nggak juga, cuman kita harus tahu dulu apa tadi masalahnya, kenapa kita bisa jadi nggak enakan sama orang lain gitu. Jadi jangan sampai kita langsung merasa nggak enakan tanpa kita tahu apa sebenarnya sebabnya gitulah pokoknya. Nah selanjutnya tips dari Dila ya, jangan takut bilang tidak, jadi harus tegas ya. Apalagi kalau ada orang lagi butuh bantuan nih sama kalian lagi sedang sibuk melakukan suatu hal, kadang-kadang karena nggak enakan ya udah lakukan juga, akhirnya yang dia lakukan terbengkalai, menghambat kan. Jadi mulai sekarang nih jangan ragu bilang tidak. Kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh yang minta bantuan, pertanyaannya segala macem, untuk menghindari rasa nggak enakan, kalian tuh bisa kayak jangan kasih keputusan dengan cepat. Mungkin kalian berpikir dulu gimana ya. Jadi kalian punya persiapan nih untuk kayak mana ya supaya menolak tapi dianya nggak marah tuh. Kemudian yang kedua adalah pilih hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidup kamu. Jadi kalau kamu udah punya prioritas, susah banget namanya, prioritas. Jadi kalau mereka kira-kira halnya nggak terlalu penting-penting banget, udah nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah yang nggak enakan banget, jangan semua diiyakan pokoknya. Karena kamu juga punya hal-hal yang harus kamu lakukan, hal yang memang krusial dalam hidup kamu. Kemudian tips selanjutnya adalah temukan value dalam diri, temukan nilai kamu, temukan identitas kamu, prinsip kamu. Karena orang-orang nggak enakan tuh lebih kayak nggak punya identitas, karena disuruh ini mau, disuruh itu nggak enakan, segala macam, nggak punya prinsip hidup. Iya, jadi kalau kamu udah menemukan nih identitas diri kamu, value kamu dalam hidup, jadi kalau kira-kira ada orang yang minta yang nggak sesuai dengan prinsip kamu, identitas kamu, yang kamu akan
langsung kayak oh ini nggak bisa ditolerir. Iya, enggak. Jangan ada kata nggak enakan pokoknya. Hal-hal kayak gitu tuh, hal sepele kayak gitu tuh ternyata membantu loh supaya kita jadi orang yang nggak enakan tuh nggak lagi. Jadi berani ngambil tindakan tegas gitu. Jadi semuanya itu pasti ada konsekuensinya, kita harus bisa terima resiko apa yang mungkin dalam pikiran mereka. Ya udah sih, yang penting ini prinsip hidup aku gitu. Iya bener banget. Inilah aku gitu kan. Jangan jadi orang yang nggak enakan itu. Menyiksa diri sendiri sih kalau menjadi orang yang gak enakan itu. Batinnya tersiksa gitu kan. Mulai sekarang kita sama belajar nggak enakan sama jadi orang yang tidak selalu merasa bersalah. Ya kalau salah ya kita akui salah, tapi kalau enggak jangan sampai kita selalu merasa nggak bersalah dan merasa nggak enakan dengan orang lain. Nggak apa juga kalau kita dianggap orang baik sama orang kan. Nggak semua orang tuh mindsetnya sama kayak kita. Capek lo ngikutin pendapat orang lain karena yang bisa nilai kita juga jadi kita sendiri dan Allah yang menciptakan kita lah pokoknya. Terima kasih.